Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tista MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Gizi Anak Usia Dini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada minggu ini. Baik, pembelajaran minggu ini akan dibahas oleh kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Azimah, Morinda Sari, Murtida, Wasifa Suhra, Melahni Ihsania, dan saya sendiri Naila Amelia sebagai moderator. Pada minggu ini kita akan membahas tentang nutrition and review kecil, yaitu nutrisi dan anak kecil atau bayi. Nutrisi atau gizi merupakan faktor mutlak yang dipengaruhi oleh tubuh dalam proses tumbuh kembang. Kebutuhan nutrisi untuk setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Anak membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Dalam masa usia 2-5 tahun, kebutuhan nutrisi anak menjadi lebih meningkat dari sebelumnya. Nutrisi terdapat pada berbagai jenis makanan. Oleh karena itu, pemberian makanan pada anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan harus sangat diperhatikan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh teman-teman. Yang pertama yaitu kepada Nurul, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Azimah dengan NIM 22022155 sebagai pemateri pertama. Saya akan membacakan mengenai profil bayi. Yang pertama yaitu pengertian bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat yang disertai dengan perubahan dalam kebutuhan gizi. Bayi juga merupakan individu yang lemah dan memerlukan proses adaptasi. Yang kedua yaitu psikologis tumbuh kembang bayi. Yang pertama, pengertian tumbuh kembang. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagaimana atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan suatu panjang dan berat. Perkembangan atau development adalah bertambahnya skill atau kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak dapat ditentukan oleh masa atau waktu kehidupan anak. Menurut Hidayat tahun 2008, secara umum terdiri atas masa prenatal dan masa postnatal. Masa prenatal terdiri atas 2 fase, yaitu fase embrio dan fase fetus. Pada masa embrio, pertumbuhan dapat diawali dari konsepsi hingga 8 minggu pertama yang dapat terjadi perubahan yang cepat dari ovum menjadi suatu organisme dan terbentuknya manusia. Pada fase fetus terjadi sejak usia 9 minggu hingga kelahiran. Sedangkan minggu ke-12 sampai ke-40 terjadi peningkatan fungsi organ yang bertambah ukuran panjang dan berat badan, terutama pertumbuhan serta penambahan jaringan subkutan dan jaringan otot. Yang kedua yaitu masa postnatal. Terdiri atas masa neonatus, masa bayi, masa usia prasekolah, masa sekolah, dan masa remaja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kepada Morinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Menurut Adriana 2013, ada 6 faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu ras atau etnik atau bangsa. Anak yang dilahirkan dari ras bangsa Amerika tidak memiliki faktor hereditas ras bangsa Indonesia, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu keluarga. Pada kecenderungan keluarga memiliki postur tubuh tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Yang ketiga, umur. Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun pertama kehidupan, dan pada masa remaja. Yang keempat ada jenis kelamin. Fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Yang kelima, genetik atau heredokonstitusional adalah bawaan anak, yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya. Yang terakhir yaitu kelainan kromosom. Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan seperti pada sindrom. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak, yaitu
Faktor prenatal terdiri dari gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, dan radiasi. Faktor persalinan, komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma, asfiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang ketiga, faktor pasca persalinan terdiri dari gizi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endokrin, sosial, ekonomi, stimulasi serta obat-obatan. Adapun aspek pertumbuhan dan perkembangan anak terdiri dari gerak kasar, gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Serta asuhan pada bayi ataupun kebutuhan pada bayi meliputi kebutuhan asuh yang merupakan kebutuhan anak dalam pertumbuhan anak yang berhubungan langsung dengan kebutuhan fisik anak. Yang kedua, kebutuhan perawatan kesehatan dasar merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan dan terdiri dari pencegahan primer, sekunder maupun tersier. Yang ketiga, kebutuhan pakaian. Yang keempat, kebutuhan perumahan yang menjadi tujuan akhir seseorang. Yang kelima, kebutuhan higien dan sanitasi lingkungan. Yang terakhir yaitu kebutuhan rekreasi dan waktu luang. Aktivitas olahraga dan rekreasi digunakan untuk melatih otot dan membuang sisa metabolisme. Selain itu, untuk melatih aktivitas motorik dan aspek perkembangan anak. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Morinda. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Pida. Kepada Pida dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Murpida dengan NIM 22022027. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan gizi bayi. Dikutip dalam buku Lain Meros, masa bayi ditandai dengan laju pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang harus didukung dengan asupan zat gizi yang cukup seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kebutuhan nutrisi dan kalori bayi tetap tinggi dibandingkan dengan ukuran tubuhnya sepanjang tahun pertama, namun kebutuhan terbesarnya terjadi pada 4 bulan pertama saat pertumbuhan paling cepat. Misalnya, bayi baru lahir membutuhkan sekitar 50 kalori per pon berat badan setiap hari hingga usia 5 hingga 6 bulan. 1/4 hingga 1/3 dari kalori ini digunakan untuk pertumbuhan. Ketika bayi melewati tahun pertama dan menjadi lebih mobile, lebih sedikit kalori yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan lebih banyak dibutuhkan untuk aktivitas fisik. Pada usia 6 bulan, bayi hanya membutuhkan 40 sampai 45 kalori per pon. Memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi penting bayi menghadirkan tantangan pemberian makan yang signifikan. Kapasitas perut mereka yang kecil membatasi jumlah makanan yang dapat mereka konsumsi pada waktu makan tertentu. Oleh karena itu, bayi harus diberikan makanan padat nutrisi dalam porsi kecil dan sering, terkadang sebanyak 6 hingga 8 kali menyusui dalam jangka waktu 24 jam selama beberapa bulan pertama. Selama 6 bulan pertama, kebutuhan nutrisi bayi dapat dipenuhi hanya dengan susu formula atau ASI. ASI dan susu formula kaya akan lemak dan menyediakan sekitar 650 kalori per liter untuk memenuhi kebutuhan energi bayi yang tinggi. Bayi cukup bulan dilahirkan dengan simpanan sementara zat besi dan vitamin A yang bertahan selama kurang lebih 5 hingga 6 bulan pertama. Namun bayi prematur mungkin perlu diberi tambahan nutrisi ini selama periode ini karena mereka belum memiliki banyak waktu untuk mengembangkan cadangannya. Makanan semi padat tidak diperlukan atau dianjurkan sampai bayi berusia minimal 5 bulan. Bayi yang lebih muda belum siap secara perkembangan atau fisiologis untuk mengonsumsi makanan padat. Mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Murpida. Selanjutnya Melani Ihsania. Kepada Mela dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu waktu makan untuk bayi. Bayi adalah makhluk yang baru lahir dan memiliki kondisi tubuh yang masih rentan. Oleh sebab itu, bayi memerlukan asupan nutrisi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nutrisi yang paling tepat untuk bayi adalah air susu ibu atau ASI. Air susu ibu mampu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya tanpa ditambah dengan bahan makanan dan minuman lainnya. Pemberian ASI pada bayi
pada usia 0 sampai 6 bulan pertama kehidupannya dikenal dengan istilah ASI eksklusif. Kejadian memprihatinkan terjadi di benua Afrika, di mana terdapat 30% bayi meninggal sebelum berumur 1 tahun karena bayi tidak mendapatkan ASI tetapi mendapat asupan susu formula yang tidak bersih dan salah dalam proses pembuatannya. Baskoro 2008. Selanjutnya itu memperkenalkan makanan semi padat atau bubur. Guru, keluarga, dan profesional kesehatan harus bekerja sama secara erat ketika bayi diperkenalkan dengan makanan semi padat. Makanan yang dicincang halus dan dihaluskan dengan kandungan cairan yang tinggi, seperti sereal, serta buah dan sayuran dihaluskan dapat diperkenalkan saat bayi berusia sekitar 5 dan 6 bulan. Jika bayi tampak lapar segera setelah menyusu, dapat diberikan sedikit air tanpa rasa. Namun jumlah tersebut sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 4 ons setiap hari agar tidak menggantikan konsumsi susu. Memperkenalkan makanan semi padat sebelum waktu tersebut tidak tepat karena bayi belum menunjukkan kesiapan perkembangan atau fisiologis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mela. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Wasipa. Kepada Wasipa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu mengenai pemilihan jenis nutrisi. Menurut Barsad dan Nurdike dalam Nasar 2016, pemilihan jenis nutrisi yang akan diberikan pada awal minggu-minggu pertama kehidupan sangat penting, mengingat kemampuan toleransi bayi, terutama juga untuk dampak jangka panjang. Merupakan kesepakatan global bahwa ASI adalah pilihan utama karena berbagai keunggulannya. Apabila ASI tidak ada, maka formula yang akan menjadi pilihan berikutnya. Beberapa pusat melakukan pengenceran pada awal pemberian, tetapi hal ini dikatakan tidak rasional dan tidak terbukti manfaatnya bahwa formula yang diencerkan tidak memacu maturasi matilitas usus. Sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wasipa. Itulah materi penjelasan tentang nutrisi dan bayi pada minggu ini oleh kelompok 2. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan materi dipersilakan. Untuk teman-teman yang ingin mengkritik dan saran dipersilakan pada forum diskusi.